Perang antara Rusia dan Ukraina kini berada pada fase yang sering luput dipahami publik. Fase di mana perang tidak lagi ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh daya tahan, konsistensi, dan kemampuan mengelola konflik dalam jangka panjang. Tidak ada lagi gambaran serangan kilat yang menentukan segalanya dalam hitungan hari. Yang ada adalah pergeseran lambat, terukur dan penuh perhitungan. Sebuah perang yang dimenangkan bukan oleh gebrakan, tetapi oleh ketekunan. Garis depan Ukraina hari ini memang terlihat seolah stagnan jika dilihat sekilas. Namun di balik peta yang tampak diam, realitasnya sangat dinamis. Pertempuran berlangsung hampir setiap hari di Zaporizhia, Donetsk, Kupiansk, hingga wilayah perbatasan Sumy dan Kharkiv. Rusia terus mendorong maju dengan tekanan yang stabil, tidak selalu spektakuler, tidak selalu disorot media, tetapi konsisten. Setiap desa kecil, setiap parit, setiap posisi ketinggian memiliki nilai strategis dalam perang aus seperti ini. Yang menarik, Rusia tidak lagi bermain dengan gaya ofensif besar-besaran seperti pada fase awal konflik. Moskow tampak belajar cepat. Pendekatan yang kini digunakan jauh lebih matang, serangan terbatas, fokus lokal, dan eksploitasi celah kecil di pertahanan Ukraina. Unit-unit kecil bergerak setelah persiapan artileri dan drone, menguji respon lawan, lalu memperluas kendali secara perlahan. Ini adalah strategi yang tidak mencari kemenangan instan, tetapi menggerogoti kekuatan lawan dari waktu ke waktu. Disinilah keunggulan struktural Rusia mulai terlihat. Dengan kedalaman logistik, populasi besar dan basis industri pertahanan yang masih berjalan, Rusia mampu mempertahankan tekanan tanpa harus mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dadu. Banyak analis barat mengakui bahwa Rusia kini bertempur dengan cara yang jauh lebih disiplin dan realistis. Setiap meter kemajuan dihitung, setiap kerugian ditimbang. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda adaptasi. Salah satu elemen paling menentukan dalam fase ini adalah penggunaan drone secara masif. Rusia menjadikan drone bukan sekedar senjata, tetapi sistem tempur menyeluruh. Drone digunakan untuk pengintaian, koreksi tembakan artileri, serangan langsung, hingga gangguan psikologis. Serangan drone malam hari yang berulang-ulang bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengikis stamina mental pasukan dan warga Ukraina. Dalam perang modern, efek psikologis seringkali sama pentingnya dengan dampak fisik. Artileri tetap menjadi tulang punggung operasi darat Rusia. Dengan volume tembakan yang besar dan koordinasi yang semakin rapi dengan drone, posisi pertahanan Ukraina kerap dihancurkan secara sistematis sebelum infanteri bergerak maju. Pendekatan ini mencerminkan doktrin militer Rusia yang klasik namun diperbaharui. Tidak tergesa-gesa, tetapi brutal dalam efektivitasnya. Dalam konteks perang aus, pendekatan seperti ini sangat berbahaya bagi pihak yang sumber dayanya lebih terbatas. Soal alutsista, Rusia menunjukkan sikap yang sangat pragmatis. Tank seperti T-90M dan T-72 yang dimodernisasi menjadi tulang punggung, bukan platform eksperimental mahal. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang karakter perang panjang.
Yang dibutuhkan bukan alat tercanggih di atas kertas, melainkan sistem yang bisa diproduksi massal, diperbaiki cepat, dan dioperasikan dalam jumlah besar. Dalam hal ini, Rusia tampak unggul secara struktural. Menariknya, Rusia juga menahan penggunaan luas sistem paling prestisius, seperti T-14 Armata atau jet tempur generasi terbaru. Banyak yang salah menafsirkan ini sebagai keterbatasan, padahal bisa jadi ini adalah keputusan strategis. Rusia tampaknya tidak ingin mempertaruhkan aset bernilai tinggi dalam perang yang tujuannya bukan demonstrasi teknologi, melainkan pencapaian tujuan politik dan militer jangka panjang. Ini mencerminkan kehati-hatian yang jarang dibicarakan. Kedepan, target Rusia semakin terbaca. Pertama, memperluas zona penyangga di wilayah perbatasan Ukraina untuk mengurangi ancaman langsung ke wilayah Rusia. Kedua, mengamankan wilayah yang telah direbut agar menjadi fakta permanen di lapangan. Ketiga, memperkuat posisi tawar dalam setiap kemungkinan negosiasi. Dan keempat, terus menekan Ukraina agar menghadapi dilema strategis, melanjutkan perang yang menguras atau menerima kompromi yang menyakitkan. Reaksi dunia terhadap arah ini menunjukkan betapa terbelahnya tatanan global. Negara-negara Barat tetap mengecam Rusia dan memperkuat dukungan bagi Ukraina melalui sanksi dan bantuan militer. Namun di luar blok Barat, banyak negara memilih sikap lebih berhati-hati. Sebagian menyerukan deeskalasi tanpa menyudutkan Rusia secara langsung. Realitas ini memberi ruang manuver bagi Moskow untuk terus melanjutkan strateginya tanpa isolasi total. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.